Let's see it. When the wave is crushing down and hope feels far from here, when the cave is cold and dark, yet your whisper says, I am near. I will not be shaken, for my faith is built on the rock that never moves. Storms may come and winds may blow, but on Christ, my firm foundation, I stand. I won't stand alone in the battle. I will walk with those you send my way. I won't close my hands in the struggle. I won't give even when I fray. Under pressure, I will not be alone. Under pressure, I will not be crushed. Under pressure, I will make it through. Exodus 14 verse 14 says, the Lord will fight for you. You need only to be still. My house is built on you, Jesus, the rock that holds in every season. You've never failed and you won't start now. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom, siap memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami datang pagi hari ini menghadap kepadamu Bapa, memenuhi setiap panggilan-Mu Tuhan, menghampiri tahta-Mu yang kudus pagi hari ini, dengan segala kerinduan hati kami, dengan segala kehausan jiwa kami Tuhan. Kau berkati Bapa ibadah kami pagi hari ini. Dari awal sampai akhir kami percaya Tuhan, Kau yang berada di tengah-tengah kami siap menaungi kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Ini jam kudus-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa. Di dalam nama-Mu yang kudus. Ku bawa syukurku, ku bawa syukurku, puji nama-Mu Yesus, ku naikkan sembahku, ku naikkan pujiku. Kita mau sembah Dia. Haleluya. Dengan segala ucapan syukur kami datang kepadamu Tuhan, dengan hati yang bersyukur untuk pagi hari ini Yesus. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Atas segala anugerah-Mu Tuhan. Jika pagi hari ini kami masih boleh bernafas, kami boleh menatap pagi ini Tuhan, dengan harapan yang baru, dengan sukacita, itu semua karena
pagi hari ini boleh membawa korban syukur pujian kami kepada. Dengan rasa hormat kami dan kagum kami Tuhan, kami naikkan ku naikkan puji bagimu. Mulut kami penuh dengan pujian, mulut kami penuh dengan sembah kepadamu. Karena hanya Kau yang layak untuk disembah, Kau Allah yang layak untuk ditinggikan, Kau Allah yang layak untuk diagungkan. Ku bersyukur, hanya Kau Tuhan yang
semua bangsa akan mengaku, semua lutut akan bertelut bahwa Dia Raja di atas segala raja. Kerajaannya tidak pernah tergoncangkan untuk selama-lamanya. Kami sanjung Kau Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana.
bersandar sepenuhnya padamu ya Tuhan. Sebab Engkaulah penolong hidup kami ya Tuhan. Engkaulah alasan kami hidup.
adalah kasih karunia-Mu Tuhan. Setiap hari kami baru manusia baru, setiap hari Kau barui kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan dapat menjadi kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan, Kau yang menyembunyikan kami di bawah salib-Mu Tuhan, Kau yang pakai lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, di mana setiap baik hamba-Mu ataupun jemaat-Mu Tuhan, kami dapat merasakan kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Thank you Lord, Kau berkati setiap kami, tutup bungkus hindarkan dari kuasa roh-roh jahat yang hendak mengganggu dalam pendengaran akan firman Tuhan. Kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami mau serahkan Tuhan semuanya di dalam nama-Mu. Haleluya, haleluya. Dalam Yesus, amin. Shalom saudara-saudara. Masih semangat di minggu ketiga ini? Siapa yang masih semangat, kita angkat tangan kita. Kita tos kanan kiri. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Oke. Mungkin yang di sebelah juga tos kanan kiri ya. Oke, masih semangat ya. Hari ini saya memberi judul tentang hidup abu-abu. Sebetulnya saya waktu memberi judul ini agak agak diskrepansi karena nanti bahasanya tidak abu-abu saudara. Jadi mungkin kalau lihat kostum saya hari ini, saya pakai abu-abu, putih dan hitam. Ya, sebetulnya sama saudara. Yuk kita buka di Wahyu 3 ayat 16. Next slide berikutnya. Mungkin bisa dibuka di Alkitab masing-masing, yang membawa Alkitab boleh. Multimedianya belum siap. Udah. Oke. Kita baca bersama-sama ya saudara. Wahyu 3 ayat 16, 3, 2, 1. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Next slide. Nah, di sini ada papan catur. Di mana kita dilihat di sini ada hitam, ada putih. Itu kan semakin ke belakang bayangannya seperti abu-abu saudara. Next. Abu-abu itu tidak hitam ataupun tidak putih. Ini ya kepotong enggak ya? Oh enggak ya. Abu-abu ini tidak hitam atau tidak putih ya. Manusia itu mempunyai pilihan dalam hidupnya untuk memilih kehidupan mereka. Kita semua punya pilihan saudara. Kita mau memilih putih, mau memilih hitam atau abu-abu di tengah-tengah ya. Putih di sini dikatakan hidup yang menjaga kekudusan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sedangkan hitam sendiri hidup penuh dosa dan jatuh dalam dosa. Tapi manusia zaman sekarang saudara banyak memilih abu-abu. Yang penting sudah melayani Tuhan, kekudusanku enggak kudus, it's okay. Apa sih yang menentukan kekudusan kita? Ya hanya kita dan Tuhan yang tahu ya saudara ya. Next. Saya mau menjelaskan di Wahyu 3 ini tentang jemaat Laodikia. Saya ingin kita memahami dahulu bahwa kenapa Yesus menggunakan metafora hangat, panas, dan dingin. Kita perlu memahami kondisi geografis dari budaya Laodikia dulu saudara. Yang pertama, Laodikia ini adalah kota kaya yang terkenal dengan bank, tekstil, dan obat mata. Mereka sangat mandiri secara ekonomi, tapi justru malah mereka merasa bahwa gue gak butuh Tuhan gitu loh. Kota ini memiliki masalah dalam pasokan air saudara. Mereka mendapatkan air dari mata air Hierapolis yang memiliki mata air panas dan dari Kolose yang memiliki air dingin yang segar. Jadi kata suam-suam kuku itu ada alasannya saudara. Namun setelah air sampai ke Laodikia, airnya tuh jadi hangat dan tidak segar. Ya kalau tahu sendiri mungkin yang pernah ke Dieng, airnya kalau dingin kan seger ya, bener enggak? Terus nanti kalau yang ke udara panas mungkin yang Mas Adit Bala pastor mungkin pernah ke Israel panas ya, kayaknya airnya panas ya. Kalau di Purwodadi kan anget gitu ya, ya kapur anget gitu ya. Lalu Yesus menggunakan ilustrasi ini menunjukkan bahwa iman mereka itu enggak lagi bergairah dan penuh semangat. Tapi jadi netral, enggak berdaya, enggak berguna. Next. Kita akan membahas tentang keadaan suam-suam kuku. Apa sih suam-suam kuku gitu loh. Ini saya mengutip juga dari
Kata kliaros yang diterjemahkan dengan suam-suam kuku berasal dari kata kerja kliaino. Ini saya nggak tahu ngomongnya saya benar atau enggak ya. Menghangatkan artinya ya. Dialek Ionik menulis kleiros, arti warm hangat kuku. Jadi anget-anget kuku. Kliaros lebih sering bermakna metaforis, yaitu setengah hati tanpa semangat merupakan keadaan yang mati suri. Ya wes rohaniku gitu-gitu aja. Mati. Yo ketoknya melayani. Wah ketok-ketoknya menggebu-gebu. Ketoknya yo datang ibadah. Tapi aslinya gak menggebu-gebu, gimana ya ngomongnya ya. Mungkin kita yang sendiri yang bisa merasakan. Jemaat Laodikia yang dinyatakan hangat-hangat kuku sehingga menjadi gak bermanfaat saudara. Next. Keadaan suam-suam kuku. Dalam klasik Yunani di Sinesius Epistola 114 ditemukan ungkapan kliaros hudor. Artinya air yang rasanya tidak enak dan menyebabkan muntah. Kalau dewasa ini barangkali dapat diibaratkan dengan air yang mengandung kaporit. Kalau air yang mengandung kaporit, kalau kita berenang di kaporit, rasanya kulit jadi jerawatan, semua jadi penyakit. Iya enggak saudara? Benar enggak? King James Version mengatakan dengan suam-suam kuku tidak hangat dan tidak pula dingin. Secara kiasan kata ini bermakna tidak punya hasrat untuk membantu atau ngelawan. Ya wis lah. Gereja ada acara, ya wis lah. Saya mau-mau aja. Saya sih yang penting menikmati hadirat Tuhan. Wah, aku terasa hadirat Tuhan. Biarlah yang pontang-panting yang di atas saja lah. Kayak gitu. Misalnya ada istilah berikan hanya dukungan hangat untuk suatu tujuan. Memberikan dukungan tapi ada suatu tujuan. Oh, biar dikenal. Oh, biar ngerti saya ini orangnya baik kayak gitu. Oke, next. Dalam konteks Laodikia, mereka memiliki persediaan air di dua tempat, yaitu Hierapolis dan Kolose. Di Hierapolis mengalir ke arah Laodikia, jadi dua itu mengarah ke Laodikia. Tapi sebelum jauh kota Laodikia, air panas itu menjadi suam-suam kuku. Kita mengerti sebagai air yang tidak dapat digunakan, saudara. Kalau terlalu dingin untuk digunakan dalam pengobatan, tapi terlalu panas bisa diminum agar menyegarkan badan, ya. Atau kebalikan ya. Penelitian menemukan bahwa, lanjut, udara yang tidak dingin, tidak panas, seperti itu justru menimbulkan penyakit perut. Pernah nggak sih merasakan kita tuh yo nggak adem, yo nggak panas. Kayak mau hujan tapi nggak hujan, kayak panas ya nggak panas. Untuk jemurannya nggak kering, tapi ya nggak dingin juga, gimana ya. Rasanya kan kayak nggak enak, kayak sakit gitu ya. Lah, ibarat orang yang minum air yang sama sekali nggak enak karena mengandung kaporit, rasanya mau makannya aja tuh ya nggak enak. Demikian pula sikap Yesus Kristus terhadap jemaat di Laodikia. Yesus Kristus mengatakan bahwa di Laodikia itu adalah ot sukros ot sestos, yaitu tidak dingin dan tidak panas. Next. Air yang panas, orang Kristen tuh hidupnya semangat dan rohnya menyala-nyala. Saya katakan semangat dan menyala-nyala bukan orang yang lompat-lompat di mimbar, bukan orang yang lompat-lompat saat nyanyi, no. Kak, orang yang diem bisa semangat bergerak? Bisa banget. Itu kan karakter ya, orang kalau saya tipenya suka sembahyang, wah loncat-loncat. Kalau Pastor Tri mungkin kalem, saya versi yang loncat-loncat ya kayak gitu. Orang berbeda-beda, tapi kita bukan melihat dari itu. Tidak dilihat dari loncat-loncat di gerejanya atau bagaimana. Hati kita saudara yang dilihat Yesus. Kita baca Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Air yang dingin berarti mereka yang gak mengenal Kristus, tapi jadi tinggal diinjili dan berarti. Next. Jemaat di Laodikia ini lebih parah saudara. Tidak punya semangat dan gak mau diinjili. Contoh di Injil Matius nanti ya dibaca sendiri. Banyak jemaat Kristen yang berkumpul seperti itu. Kami sudah lama percaya kepada Yesus Kristus. Kami Kristen sudah puluhan tahun. Kok Anda mau menginjili dan ngajarin kami? Siapa lo? Siapa di sini yang paling lama Kristennya? Yang paling tua mungkin ya. Tapi belum tentu sih, paling tua kalau dari kecil tidak Kristen ya belum Kristen ya. Yang mengaku percaya Yesus sudah dibaptis paling lama siapa? Mungkin Pastor Triyono ya kayaknya ya. Atau Pak Bambang mungkin ya. Oh iya Pak Bambang ya, Pak Bambang kayaknya lebih tua dari Pastor Tri ya. Nah ini Kristennya sudah lama nih. Kadang orang yang semakin lama percaya Kristus, tapi bukan Pastor Tri, bukan Pak Bambang ya. Sudah Kristen puluhan tahun, kok lu mau nginjilin aku? Kamu ngajarin aku, siapa kamu? Kayak gitu loh ya saudara ya.
Aku lebih pinter, Kristenku 20 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kamu berapa? Masih berapa? Apalagi kalau misalnya kita yang khotbah anak muda, masih 20 tahun ngajari kita gitu ya. Saya next. Yuk, sanksinya apa saudara jika kita suam-suam kuku? Apa sih, sebentar sebelum ini saya mau ngomong, ciri-ciri jemaat yang suam-suam kuku tuh biasanya apa? Ya tadi yang dikatakan sebelumnya, enggak mau diinjili itu apa? Berarti sombong saudara. Orang yang suam-suam kuku tuh banyakan sombong. Enggak bisa rendah hati. Merasa dirinya paling benar, merasa dirinya aku udah oke, aku melayani paling hebat. Padahal di dalam rumah, dalam kehidupan pribadi dia enggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia enggak tahu apa artinya Injil. Dia enggak mengerti, hidup ya cuma netra-netra aja, yang penting hidupku jalan, aku kerja, aku punya uang, aku tetap di dalam Tuhan, aku enggak keluar dari gereja. Ya udah aku gini-gini aja. Tapi panas gak? Kayak biasa aja ya Kak. Aku nek menyembah Tuhan biasa aja sih. Setiap pagi ya aku muji Tuhan, nyanyi. Oh aku mendengarkan pujian. Atau mungkin misalnya di rumah, oh tetap melakukan kegiatan saya. Tapi apa? Waktu menyembah Tuhan, pernah enggak ngerasakan cinta mula-mula? Oh ya ini mungkin agak di luar konteks. Jadi umpama gini, kalau kita ngejar-ngejar cowok atau cewek, ini cowok ya biasanya cowok yang ngejar cewek. Itu kan ada 3 kemungkinan ya saudara. Pertama diterima, kedua ditolak, atau yang ketiga ya enggak diterima ya enggak ditolak. Lebih sakit mana saudara? Lebih sakit yang enggak diterima dan ditolak ya. Jadi enggak tahu diterima tapi enggak tahu ditolak. Waduh, itu namanya suam-suam kuku saudara, kayak gitu kita. Jadi tenanan mbek Tuhan Yesus ya ora, tapi dikatakan enggak tenanan juga enggak, karena masih ibadah, karena masih pelayanan gitu loh. Wah, itu yang tahu isi hati kita saudara. Kita koreksi diri kita, Tuhan aku mau koreksi hatiku, apakah aku masih bergairah, masih melayani Tuhan, masih punya roh yang menyala-nyala. Dan yang pertama sombong, orang suam-suam kuku biasanya sombong. Dia merasa tidak perlu digurui. Yang kedua, orang suam-suam kuku apa? Yang pertama pasti sombong, yang kedua tidak mau dipimpin saudara. Tidak mau mendengar teguran, itu ya satu-satunya juga sombong ya. Bentar. Yang kedua, ini kok saya tiba-tiba lupa ya, saya tadi udah mengapa, ya, mohon maaf. Kalau yang kedua ada orang yang suam-suam kuku itu, dia tampaknya seperti melayani ya saudara, tapi sebetulnya dalam hatinya tuh sudah enggak kebakar kayak gitu loh. Keinginan tahu tentang Tuhannya kurang saudara. Ya, jadi keingintahuan tentang Tuhan, keingintahuan tentang firman Tuhan kurang. Antusiasnya kurang, tidak bergairah. Karena apa? Misalnya pertama, biasanya nyembah Tuhan 1 jam, 2 jam semangat. Haleluya, wah semangat. Tapi ini rasanya doa 5 menit, wes ngantuk Tuhan. Tapi nek scroll sosial media mau 3 jam nonton drakor 3 jam kuat. Tapi kalau suruh doa baca firman, aduh kesel Tuhan 5 menit rasanya sudah sepet. Dengar kalau gue pujian rasanya panas, dah 1 pujian dah cukup Tuhan. Terus yang kedua mungkin kalau ibu-ibu ya, ini saya bukan jadi ibu-ibu ya, lebih senang piknik daripada ibadah. Loh ini saya bukan nyindir, maksudnya ini contoh ibu-ibu di luar ya. Maksudnya rasanya nek piknik seneng happy, tapi kalau sudah urusannya firman Tuhan, enggak sih. Saya aku urusan yang dapur, Aku ono ngene ya, banyak alasan untuk memuji Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan tuh susah tuh saudara. Ini saya enggak ngomong ibu-ibu di sini ya, jangan tersinggung beneran. Ini kepikiran aja, ada berpikiran seperti itu ya. Jadi intinya yang pertama sombong, yang kedua tidak mau dipimpin, dan yang ketiga dia antusiasnya kurang, keingintahuannya tentang Tuhan kurang saudara. Masih enggak saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak di sini atau adik-adik yang muda-muda yang harusnya on fire gitu. Saya zaman muda tuh dulu saudara ya. Kalau saya ngomong kalau di mentor tuh selalu ngomong gini. Aku tuh lho yo, nek zaman nom, iki rasanya on fire. Sampai rasanya yang paling parah tuh yo ikut KKR sana sini, pingin tahu sana sini, pendalaman Alkitab sana sini. Sampai PMK medis perkantas, saya pingin tahu, oh lo kenapa gini. Terus kalau baca firman tuh, lo kok iso yo metu acara ayat ini. Makanya waktu Agung adik saya sharing,
Cerut sudah pernah ngalami zaman dulu. Tapi saya masih semangat gak C? Ya itu tanda tanya itu saya dan Tuhan ya, kayak gitu ya. Ini sebetulnya firman ini saya dapatkan tuh, saya mikir kayaknya kok untuk aku ya Tuhan, saya tidak berpikir untuk saudara atau Bapak Ibu, ini untuk saya sendiri. Saya ngomong ini untuk saya sendiri saudara. Karena saya percaya bahwa pedang itu bermata dua, bahwa firman Tuhan itu bukan untuk saya, tapi untuk kita semua. Ya, itu ya berarti bolak-balik antara saya dan saudara semua ya. Itu lanjut, apa sih sanksinya jika kita suam-suam kuku? Yang pertama apa saudara tadi dikatakan di Wahyu 3, dimuntahkan. Sanksi yang akan dikenakan yaitu dimuntahkan dalam bahasa Yunani yaitu emeo. Adalah sanksi yang sangat berat. Aku mencobamu dari mulutku, menggambarkan rasa muak dan penolakan. Kristus yang penuh kasih itu pada akhirnya tidak akan bertoleransi terhadap sikap Korania yang mati suri dan tidak berguna itu. Mereka sama dengan garam yang sudah kehilangan asinnya. Matius 5 ayat 13 dikatakan, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Duh, jangan dibuang diinjak dong kita ya. Gak mau kan semua sini dibuang diinjak. Ya saudara, next. Dalam ungkapan dengan maksud yang seperti, aku akan mencarimu dari mulutku, adalah aku akan menolak kalian. Atau aku tidak akan menerima kalian lagi. Penolakan Kristus ini akan sama dengan keadaan di bawah ini. Matius 7 ayat 23. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Jangan sampai kita sudah melayani di depan. Kita sudah berbicara sebagai pembawa firman. Kita sudah kelihatannya all out di depan mimbar. Tapi aku gak kenal kamu. Jangan sampai kita gak dikenal Tuhan loh saudara. Yuk, kalau dalam sebuah hubungan yang masih pacaran mungkin atau yang suami istri. Kalau orang yang sudah kenal tuh kadang tanpa ngomong tuh udah tahu. Makanya ada firman dikatakan bersukacitalah karena Tuhan. Maka bersukacitalah karena aku. Tuhan tuh akan tahu sebelum kita ngomong. Mungkin saat ini saya punya pergumulan. Saya percaya bahwa Tuhan tuh sudah tahu apa yang saya gumulkan. Karena saya bersukacita karena Tuhan. Amin saudara. Nah maksudnya ini. Jadi jangan sampai kita gak dikenal Tuhan. Aku gak kenal kamu loh. Menurut saya banyak dari kita atau mungkin banyak orang-orang Kristen yang sekarang pada posisi abu-abu atau suam-suam kuku. Siapa di sini yang suam-suam kuku? Mungkin saya mengaku sih di banyak dari kita seperti itu. Dengan keadaan dunia yang mungkin, wah aku kalau nggak kerja aku juga nggak punya uang. Maksud aku cuma melayani Tuhan. Nanti ini aku terlalu Tuhan dibilang fanatik, dibilang sok suci, sok rohani, bener gak? Ngomong kok Yesus Tuhan Alkitab terus, tenanan pora hidupmu urung bener. Wah ini nanti mulai ada penghakiman yang lain. Kayak gitu, padahal ada orang-orang yang mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mencari firman Tuhan. Dikatakan saat, saya hari ini juga baca saat teduh pagi, bahwa saat orang mengikut Yesus itu akan meninggalkan semuanya, termasuk anak, istrinya. Itu saya nggak tahu, mungkin kalau Pastor Tri dan lebih mengerti ya. Jadi saat kamu mengikut aku, jadi akan meninggalkan orang tuanya, anaknya, istrinya dan semuanya. Mungkin orang yang sudah dipanggil Tuhan tuh lebih paham ya saudara. Karena nggak gampang meninggalkan keluarga itu untuk benar-benar di dalam Tuhan, nggak gampang. Contoh kayak saya tadi lihat pagi ini, kita kan doa bareng tadi sama Bu Iru Buana. Kia tuh kan selalu ngikut Bu Hana ya. Ya enggak gampang loh. Bu Hana doa, Kia sudah ibu dah. Ya, itu tidak mudah ya saudara. Makanya pasti banyak tantangan dalam hidup kita juga. Tapi apakah kita masih terfokus sama Tuhan? Dan saat itu saya lihat, wah Bu Hana masih semangat doa terus. Meskipun Kia gini. Saya yang jadi enggak fokus saudara. Karena ngelihat Kia kayak gitu. Tapi ya itulah. Maksudnya di sini kita mau jadi yang mana saudara? Ini contoh lagi ya. The next. Tuhan Yesus itu mengasihi jemaat di Laodikia, bukan berarti menolak itu enggak mengasihi, dia mengasihi. Maka nasihat diberikannya dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai 22 nanti yang kita baca. Kepada jemaat di Laodikia ini sangat rinci. Pertama-tama menunjukkan kelemahan jemaat ini, mereka. Lalu dilanjutkan dengan nasihat-nasihat untuk mengukurnya. Saya di sini menyampaikan bukan untuk menghakimi siapapun. Tapi saya mau kita belajar sama-sama. Kita tahu posisi kita saat ini, kita tahu kondisi kita di mana. Supaya kita mengkoreksi, yuk aku mau kemana Tuhan? Next,
Wahyu 3 ayat 14 sampai 20 mungkin dibaca, bisa dibuka Alkitabnya nih kalau agak-agak jelas tulisannya kecil-kecil ya. Saya akan membaca yang genap, saudara membaca yang ganjil. Nggih, sudah siap semua? Dibuka Alkitabnya, Wahyu 3 ayat 14 sampai 20. Saya membaca yang genap, saudara membaca yang ganjil. 3, 2, 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Next, ini kunci bagaimana menjadi panas. Pertama, percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sini semua pasti mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Benar? Sudah dibaptis semua ya saudara ya? Tadi dikatakan pada Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Dikatakan juga pada Roma 3 ayat 23 dan 24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tadi di dalam ayat 18, Wahyu 3 ayat 8, dikatakan bahwa engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan. Kata membeli ini ada dua makna saudara. Yang pertama bahwa dikatakan membeli itu, kita itu diberikan keselamatan itu secara cuma-cuma. Kita berubah itu secara cuma-cuma. Jadi bukan karena usaha dan kekuatan kita saudara. Seperti pelajaran KAM di EFGF, kemarin saya sharing sama anak-anak Care Deborah bahwa KAM itu apa? Bahwa Tuhan pertama memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma. Dia sudah mengatakan dalam Roma ayat 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang tuh berbuat dosa, kita tuh berbuat dosa saudara. Dan kita tuh semua kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita saudara. Yang pertama itu. Yang kedua, selain kita menerima percaya itu bagaimana? Kita juga harus, belum itu ya Thomas nanti. Kita harus apa? Yang kedua harus datang. Kalau kita cuma menerima tapi enggak datang, seperti dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, kita ini dengar suaranya Tuhan dan membukakan pintu. Tapi kalau enggak bukain pintu ya Tuhan, saya bilang ke anak-anak saya, Tuhan tuh enggak pernah menjauh sama kalian. Kita yang sering menjauh sama Tuhan. Benar enggak? Kak kayaknya kok Tuhan menjauh. Enggak, Tuhan enggak pernah menjauh sama kalian. Mungkin manusia bisa menjauhi kalian. Tapi Tuhan gak pernah menjauhi kalian, benar? Tuhan tuh gak pernah menjauhi, Tuhan tuh tetap pada titiknya, duduk di sini. Dia menanti kita, dia mengajak kita, yuk datang padaku. Mengetok, tok, 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 aku boleh gak masuk ke pintumu? Tapi mau gak kita buka hati kita? Kita membuka pintu hati kita kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah ngomong juga, aku akan masuk, mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Loh Tuhan mau makan baik kita loh saudara. Dan iya bersama-sama. Setiap care, saya tuh selesai care, saya ngajak makan anak-anak Care Deborah. Sebetulnya ada makna di balik itu juga. Bahwa menurut saya perkenalan orang itu awal mungkin kenalan ya. Yang kedua, saat kita sudah membuka mengetok,
Cerut saya datang, oke, halo, welcome home, masuk, saya terima mereka dengan baik. Kita akhirnya ngomong firman, kebenaran firman. Akhirnya apa? Membukakan pintu berarti kan membiarkan Tuhan masuk nih. Terus yang kedua, yuk makan bareng, yuk kita tutup dengan makan. Yang secara manusia mungkin makanannya sederhana-sederhana. Ada yang sampai kemarin tuh bilang, wah Eta tuh sampai ngomong, makanan paling sehat yang saya temui di Purwodadi. Wah ini saya padahal awalnya cuma masak sop, pikir ya wes lah sop aja saya gampang mikir gitu. Malah dibilang makanan paling sehat saudara, yaitu thanks God ya. Itu seneng kalau orang yang kita beri makan terus happy dengan makanannya, wah kayak ceria. Saya ikut seneng, wah ayo makan habis makan. Dan itu sama Yesus kita juga, Yesus tuh pengen ngajak kita makan saudara. Yuk masuk sama aku, makan bersama aku. Saat bersama itu akan ada konektivitas saudara. Oh ngobrol, mungkin waktu makan itu kita ngobrol gimana kabar kerjaanmu. Itu kalau saya ya, ilustrasi di dunia ya. Tuhan saya yakin juga lebih rindu daripada saya. Saya kan manusia biasa, kalau Tuhan saya yakin akan lebih rindu mengajak makan bersama kita saudara. Nah itu yang pertama. Yang kedua, orang yang suam-suam kuku harus bertobat. Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. K-nya besar ya. Tuhan tegur dan Tuhan hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ini ada sebuah cerita saudara tentang sebuah kapal yang berlabuh di dekat pantai. Itu ceritanya tuh pantainya landai. Kapal itu nggak bisa merapat ke pinggir karena landai lah anggapannya, mandek-tek gitu ya. Lalu seorang pelaut, salah satu pelaut dari itu ingin bersenang-senang di daratan. Ia minta izin kepada kapten kapalnya. Kapten, aku izin ya mau JJS dulu di pantai, di daratan itu. Oke, nggak apa-apa, kaptennya bilang. Tapi besok pagi jam 5 kamu harus sudah naik kapal ya. Kapal ini mau berangkat. Jadi kamu harus kembali sebelum jam 5. Terus setelah itu pelaut itu pergi naik sekoci itu yang perahu kecil dengan dayung. Akhirnya sampai menambahkan sekocinya di darat. Ia masuk ke bar bersenang-senang, mabuk. Waktu ngelihat jam, wih sudah jam 4.30 pagi nih. Ia cepat-cepat pergi ke sekocinya, mendayung sekuat tenaga. Tapi ia nggak sampai ke kapalnya. Dan kapalnya bye-bye, berangkat meninggalkan pelaut itu. Waktu ia sudah agak sadar, ia melihat ke belakang. Dan ternyata sekocinya masih terikat di daratan saudara, ngerti? Dia gini-gini, ternyata nyantol. Jadi makanya nggak maju-maju sekocinya. Itu sama kayak kita saudara. Banyak orang yang mendayung. Wih kayaknya aku anak Tuhan, aku melayani luar biasa. Tapi gak pernah baca firmannya ya lihat-lihat sekilas ya. Tapi gak bisa maju-maju karena apa? Terikat oleh dosa. Karena itu bertobatlah dari segala dosa kita saudara. Banyak orang-orang, maksudnya saya tidak menghakimi orang yang melayani. Menurut saya orang yang melayani adalah sebuah penghormatan. Saya selalu katakan kepada anak-anak bimbing saya juga, saya bilang, kamu melayani adalah sebuah kehormatan, bukan karena kamu mau. Kan ada yang ngomong, Kak orang melayani, ya kan karena kita mau Kak, makanya kita dikasih pelayanan macam. No, kamu melayani sebuah kehormatan. Meskipun kamu ditunjuk, kalau memang Tuhan tidak mau memberikan pelayanan untuk kamu, nggak bisa. Karena itu hati saudara, benar enggak? Intinya orang-orang yang melayani di mimbar pun ya, itu semua kasih karunia Tuhan ya saudara ya. Jadi itu ya, jangan sampai kita mendayung tapi nggak maju-maju karena terikat dosa kita. Kita masih gondali dosa-dosa kita. Ya. Yang ketiga, orang yang suam-suam kuku ini harus bergairah dalam mencari Tuhan. Wahyu 3 ayat 19. Bergairah loh saudara. Sopo ndek kene sing masih bergairah? Ada yang sudah ngantuk? Kayaknya banyak yang sudah ngantuk ya. Berarti gairahnya gimana saudara? Ini kita seminggu sekali loh cuma ke sini. Jangan sampai ya berarti gairahnya coba deh kalau kita bergairah makan apa, suami saya itu paling senang makan. Kalau lihat makanan, semangat matanya langsung melek. Ya sebetulnya sama kalau orang bergairah kayak gitu. Kita dengerin firman, kalau ngantuk-ngantuk gini ya gak bergairah. Ngantuk, ya kalau ngantuk tidur di ranjang aja di rumah. Gak usah di sini. Ini di sini kita mendengarkan firman Tuhan saudara. Ya, cuma seminggu sekali loh, cuma sejam. Ini firman saya kayaknya gak sampai sejam juga deh. Ya. Orang-orang yang suam kuku itu bergairah, harus bergairah mencari Tuhan. Di sini tuh kita mencari loh, bukan Tuhan yang Tuhan mencari. Tapi di sini kita mencari Tuhan, benar gak? Kita rindu sama Tuhan gak?
Barang siapa aku kasihi, aku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatkanlah. Bertobatlah, kata relakanlah hatimu ini salah terjemahan. Apa ya? Loh kok salah ya? Dalam KJP RSWNASB, bisealos artinya bersemangatlah. Jadi apa? Relakan hati, bersemangatlah hatimu. Be earnest di NIV artinya bersungguh-sungguhlah. Jadi sungguh-sungguh saudara. Kalau dalam ibadah aja udah gak sungguh-sungguh, gimana hidupmu? Kamu gak sungguh-sungguh sama yang gak kelihatan, apalagi sama orang yang kelihatan. Atau dibalik ya, kamu gak sungguh-sungguh sama orang yang gak kelihatan, apalagi yang gak kelihatan gitu ya. Dalam melakukan pekerjaannya setengah-setengah gitu ya, apalagi yang sama Tuhan, wah ya tambah setengah-setengah ya. Apapun yang terjadi, saya harus berbakti dengan rajin. Jadi itu ya, harus katakan ini. Apapun yang terjadi, saya harus berbakti dengan ikut pemahaman Alkitab dengan tekun, bersaat teduh dengan setia, berdoa dengan sungguh-sungguh sebagai dan sebagainya. Kalau ada saat di mana saudara paling butuh makan, mungkin itu adalah saat di mana saudara tidak mempunyai nafsu makan. Ingat, kalau sudah tidak ingin ibadah, malah itu Anda tuh paling butuh ibadah. Kalau ada saat saudara paling butuh firman Tuhan, itu adalah saat di mana saudara tidak ingin mendengar firman Tuhan atau bosan terhadap firman Tuhan. Jadi siapa yang ngantuk di sini itu adalah orang-orang yang paling butuh dengerin firman Tuhan. Betul enggak? Ya soalnya gak ono gairah ya, kudu digairahke mbek Yesus ya toh. Aduh, kalau ada saat di mana saudara paling butuh bernafas, mungkin itu adalah saat di mana saudara sukar bernafas. Orang yang di rumah sakit sesek, butuh ventilator, itu orang yang paling butuh udara saudara. Kalau kita, gini aja sudah, kadang kita gak bersyukur, oh sudah. Tapi kalau orang yang di rumah sakit, mungkin saya turut berduka dengan mertuanya Mbak Ella, kemarin cerita juga bahwa tersengal-sengal, itu paling butuh bernafas saudara. Kalau ada saat saudara paling butuh doa itu adalah saat di mana saudara tidak pingin berdoa atau malas. Jadi kalau ada di antara kita, termasuk saya sendiri, malas simpel berdoa. Berarti kue gigik butuh doa saudara. Gitu ya. Konklusinya, the next. Kemudian memberikan konklusi akhir, yaitu kita baca di Wahyu 3 ayat 21-22. Mari kita baca bersama. Ini sudah terakhir saudara ya. 3, 2, 1. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang disampaikan Roh kepada jemaat-jemaat. Di sini firman ini untuk saya dan saudara. Mungkin hari-hari ini kita sedang soam-soam kuku. Yuk semangat lagi saudara, kita punya gairah yang lebih dalam Tuhan, amin. Lagu ini sangat memberkati saya bahwa saat kita orang yang rindu sama Tuhan, kita tuh seperti rusa yang rindu. Kalau kita haus itu rasanya haus, ya ini kita nyanyikan lagu ini mari. Kita bangkit berdiri saudara. Kita tanyakan ke hati kita sendiri saudara. Saya nggak bisa menghakimi, saya nggak tahu apa yang ada dalam hati saudara. Mungkin tampaknya di depan saudara rohani. Tapi saat kalian berdua dengan Tuhan di kamar, dalam kehidupan sehari-hari, kita koreksi diri kita saudara. Tuhan, aku nih kok baru nggak dingin. Aku baru kecewa atau mungkin aku baru lemes Tuhan, aku nggak bisa. Koreksi aku Tuhan, aku mau membuka hatiku. Kita katakan sama Tuhan, aku mau membuka hatiku untuk Engkau masuk ke dalamku ya Tuhan. Aku mau makan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita tutup mata saudara, kita tidak usah lihat ke kanan kiri. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu,
Tuhan yang mengenal pribadi kami Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, karena Kau yang membawa kami kepadamu Tuhan. Lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita nyanyikan dengan kerinduan hati kita. Kita koreksi hati kita masing-masing. Kita nggak usah lihat kanan kiri. Ini aku Tuhan. Mungkin saat ini aku menjauh dari Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Perut mau Tuhan untuk kembali kepadamu. Kami mau bergairah bersama Engkau Tuhan. Menunggumu. Thank you Lord. Badai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal pribadi kami Tuhan. Meskipun orang terdekat kami terkadang tidak bisa mengenal kami Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal kami Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Biar musik tetap melantunkan lagu ini. Saya mau saudara, hari ini saya terketuk saudara. Saya mau mungkin saat ini saya tidak akan buka mata. Setiap orang jangan buka mata, saya mau tutup mata. Kita mau angkat tangan. Yang merasa kondisinya saat ini aku suam-suam kuku Tuhan. Aku enggak panas, aku enggak dingin. Sepertinya aku melayani Engkau. Sepertinya aku tampak bergairah di depan orang. Tapi sebetulnya Tuhan di dalam hatiku, saat aku di dalam kamar bersama dengan Engkau, hatiku kosong ataupun hatiku enggak bergairah Tuhan seperti aku dulu. Tidak seperti cinta malam mulaku dulu. Mungkin kau ada kekecewaan atau hal-hal yang membuat engkau semakin jauh dari Tuhan secara rohanimu. Mari kita angkat tangan kita saudara. Saya mau mendoakan semuanya yang ada di sini yang berangkat tangan. Saya tidak akan membuka mata saya saudara. Ya Tuhan, Kau yang melihat Tuhan, saudara-saudara kami di tempat ini yang mengangkat tangan mereka, di mana mereka memiliki kerinduan Tuhan untuk lebih dekat kepada Engkau, untuk lebih bergairah kepada Engkau. Secara manusia kami nggak tahu Tuhan menjadi bergairah itu bagaimana. Secara manusia hidup kami, karena dengan zona nyaman kami Tuhan, hidup kami menjadi seperti ini saja Tuhan. Kami mau Tuhan, tangan kami yang terangkat. Kau yang mengubahkan setiap hati kami. Kau membukakan hati kami untuk kami mau lebih memiliki roh yang menyala-nyala. Memiliki hidup yang berjaga kekudusan lebih lagi Tuhan. Koreksi hati kami, koreksi jiwa kami Tuhan. Koreksi pikiran kami. Ampuni kami Tuhan. Kami menjauh dari Engkau, ampuni kami.
Mungkin hanya Engkau dan kami yang tahu Tuhan. Orang tua kami, pasangan kami tidak tahu. Tapi Kau yang lebih mengetahui isi hati kami Tuhan. Kami merasa bosan Tuhan dengan hidup kami ini yang seperti ini saja. Ampuni kami Tuhan. Jadikan kami lebih bergairah. Kami mau mencari Engkau, kami ingin bertemu Engkau lebih lagi Yesus. Masuklah bersama melalui hati kami Tuhan. Ya Roh Kudus, masuklah Tuhan ke dalam orang-orang yang mengangkat tangan di tempat ini. Kami percaya bukan karena hamba-Mu, bukan karena orang-orang mentor-mentor atau siapapun yang membawa kami bergairah di dalam Engkau. Kami Engkau sendiri Tuhan Yesusku, yang beracara setiap hati yang mengangkat tangan di tempat ini, yang rindu bergairah, yang rindu memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi. Kami serahkan semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kebenaran firman-Mu telah disampaikan. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kecerdasan kami Tuhan. Tapi semua adalah Roh Kudus yang beracara mau setiap kami Tuhan. Berkati kami pulang bukan menjadi tanah yang gersang atau berbatu-batu. Tapi kami menjadi tanah yang subur, yang bertumbuh. Di mana membawa dampak bagi orang di sekeliling kami. Membawa dampak bagi pekerjaan kami. Membawa dampak bagi keluarga kami. Membawa dampak bagi gereja kami. Membawa dampak bagi bangsa kami Yesus. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Yesus dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan selanjutnya hamba-Mu, jemaat-Mu berdoa untuk hamba-Mu yang sudah dengan setia menyampaikan isi hati-Mu. Jemaat Laodikia yang sudah Engkau sapa, tetapi siang hari ini Engkau juga menyapa jemaat ini. Dan sapaan-Mu tidak ada yang sia-sia karena Roh Kudus yang memeteraikan. Sehingga kami semua dibaharui di dalam Roh-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, berkati kesehatannya, berkati kerinduan hatinya bersama dengan suami, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya. Karena Engkau memberkati pada saat yang Engkau sudah tentukan dan tidak ada satupun kekecewaan kepada Engkau. Karena semua percaya kepada Engkau. Bapa, kami hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan yang hendak kami himpun, kami kumpulkan untuk mendukung pekerjaan pelayanan di dalam gereja ini. Engkau kuduskan, Kau sucikan ya Tuhan. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. What's your name? Inilah Bapa, jemaat-Mu yang Kau kasihi, Engkau sapa, Engkau tegur, tetapi juga Engkau baharui, Engkau topang, Engkau tolong begitu rupa ya Tuhan. Dan pada saat ini juga kami mengucap syukur untuk anak-anak-Mu yang sudah Engkau tambahkan usianya, sehingga kedewasaannya juga Engkau sudah tambahkan. Kami percaya Engkau memberkati anak kami Dwi Haryanto, Engkau tambahkan juga Engkau berkati Auriga Kapela dalam tangan kasih setia-Mu. Masa muda mereka dipersembahkan kepada Engkau. Berikan sukacita, berikan kecerdasan, berikan hikmat. Dan bukan seperti hikmat dunia, Engkau melindungi masa muda mereka ya Bapa dari pencobaan-pencobaan dunia yang mencemari. Tetapi Engkau melindungi dengan Roh-Mu yang kudus. Begitu juga Engkau mengasihi seluruh jemaat ini Tuhan. Dari yang lanjut usia sampai dengan anak-anak di dalam tangan kasih-Mu, dalam kendali-Mu, dalam penghiburan-Mu, di dalam penopangan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Dan terlebih lagi didikan dari Engkau Gembala Agung yang kami hormati. Kami bersama-sama hendak memperbaharui iman percaya kami kepada Engkau. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Tuhan, inilah jemaat-Mu yang hendak menyapa Bapa dengan kasih dan hormat. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan tersenyum dan percaya kami mengangkat kedua belah tangan kami. Dicurahkanlah pada siang hari ini anugerah sejahtera, penyertaan, keperkasaan, segala kebaikan yang berasal dari tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Sang Putra dan penyertaan oleh Roh Kudus. Pada siang hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Senyum kiri kanan, salam kiri kanan.